Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bapak dikat kan dulu. Hai guys, jadi malam ini kita mau menceritakan historinya rumah ini. Jadi rumah ini terkenal dengan keangkerannya karena rumah ini dibangunnya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, dan setiap orang yang datang ke rumah ini mereka merasakan hal mistis, termasuk suami saya, Dian dan Yana. Cuman alhamdulillahnya saya belum pernah dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Jadi setiap tetangga juga bilang bahwa rumah ini tuh punya aura yang angker. Terus orang-orang pada nggak berani datang ke rumah ini. Oh iya, ini tepatnya jam berapa ya? Hampir jam 12 malam. Jadi kita bertiga nggak bisa tidur, jadi kita ngeberaniin bikin paranormal experience ini. Jadi pertama-tama kita dengar cerita dari kamu. Apa yang sering kamu rasakan di rumah ini? Oke guys, kita membuat video ini mengumpulkan nyali dengan begitu banyak. Pertama mulai dari ruang tengah. Oh iya, Ruang tengah. Rumah ini itu kan ada banyak ruang-ruangan, tapi ada satu sekat untuk dari ruang tengah itu ke dapur. Nah, di antara sekat itu kan ada pintu menuju ke samping. Nah, samping itu kan tebing. Tebingnya itu masuk hutan. Dan samping itu sering ada bayangan hitam mondar-mandir. Sampai suatu ketika saya ditegur sama tante saya, tanya, kamu sering lihat orang lewat-lewat? Nah, iya, saya kira cuma saya yang lihat Bunda, tapi ternyata Bunda juga lihat. Ternyata itu orang yang memang katanya penjaganya di sini, sering mondar-mandir di situ. Itu yang sering terjadi, tapi bukan cuma saya yang alami. Terus yang kedua, pertama kuliah di sini itu kan tahun berapa? 2014 itu sering ditinggal sendiri karena belum punya motor. Jadi sering ditinggal sendiri, jadi rumah ini sepi. Itu dari lantai 2 tangga langsung gitu. Turun, pokoknya ada bunyi terus turun gitu. Terus ya, tapi tidak ada orang, makanya kalau saya nonton TV selalu kasih besar volume dan tidak terlalu terus habis itu pokoknya kalau dari orang baru udah masuk rumah ini tuh langsung kayak, apalagi yang bukan keluarga dari rumah ini tuh langsung kayak sakit kepala, entah itu apa pasti begitu. Terus yang paling menyeramkan dari rumah ini adalah lantai 2. Iya guys, di rumah ini itu ada berapa kamar? 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya? 4 kamar. 4 kamar. Jadi satu itu ada di lantai 2, dan lantai 2-nya itu kan pakai papan. Jadi ini yang kita tidur ini di lantai bawah, terus kamarnya ini kamar yang paling belakang. Terus ini kamarnya dekat kamar mandi, dekat juga dengan dapur. Dan dulu ceritanya bahwa kamar ini itu dulu di depan ini, sebenarnya di kamar ini ada pintu yang langsung keluar. Dulu itu di samping kamar ini tuh ada pohon nangka, dan pohon nangka itu menurut orang-orang sekitar sini dan menurut orang-orang di rumah ini pohon nangka yang paling angker dan sering banyak kuntilanaknya. Terus baru-baru ini mama mertua saya, tantenya dia yang pernah cerita gini, katanya waktu masih ada pohon nangka itu, kalau dia keluar itu otomatis dia tuh kayak bulu kuduk itu merinding. Terus ipar saya sendiri dulu kan ini kan kamar ipar saya, terus dia sering mendengar kayak suara orang tertawa gitu, mungkin itu kuntilanaknya itu ya. Terus baru-baru ini saya ke lantai 2 dengan suami.
ambil jemuran, tepatnya 2 malam yang lalu. Ambil jemuran pas jam 12. Posisinya memang lampu mati, lampunya memang nggak ada lampu di lantai atas. Tiba-tiba pas suami ambil jemuran, ada suara cewek yang menertawakan dia. Jadi sebenarnya saya bikin video ini juga butuh nyali yang sangat banyak, sangat besar. Terus saya pernah dengar cerita juga bapak mertua saya yang dia pernah kayak diganggu, dan tepatnya ini kamarnya sebelah kamar saya, yang dia tempatin itu kamar yang sebelah saya, sampai dia kayak terbang begitu. Jadi rumah ini memang lumayan seram karena dia posisinya di samping bukit gitu, tebing-tebing. Tebing-tebing. Padahal di kiri kanan depan itu memang ada rumah, pemukiman padat. Ini disebut memang bisa dibilang pemukiman padat penduduk. Dan ini tempatnya sebenarnya di kota, tapi kota. agak sedikit menanjak ke gunung. Mungkin itu yang mengakibatkan agak sedikit seram. Dan lantai 2, melanjut ke lantai 2. Nah, lantai 2 selama saya tinggal di sini tuh memang suka banyak bunyi-bunyi aneh gitu. Jam setengah 2 menuju ke jam 2 itu sering. Entah ada yang naik tangga, entah ada yang jalan di atas dengan hentakan kaki yang keras. Terus habis itu dia mendengar karena posisi kamarnya itu pas di bawah loteng itu. Iya, benar. Jadi kalau ada aktivitas di atas itu otomatis terdengar dari kamarnya dia. Karena kan lantainya papan, jadi kalau ada sedikit yang yang gerak kayak gitu atau melangkah itu pasti terdengar, sangat-sangat terdengar di bawah kamar saya. Dan setengah 2 waktu berapa hari minggu pertama di sini kan, tinggal di sini tuh paling parahnya itu mungkin karena saya orang baru jadi diganggu. Itu bunyi hentakan yang memang keras sekali. Itu kayak apa sih? Langkah kaki, tapi bukan langkah kaki, kayak orang marah-marah itu, mau lompat-lompat kayak begitu. Terus habis itu selanjutnya kan di lantai 2 itu ada cermin ya. Cermin itu kayak cermin tua. Cermin tua. Nah, habis itu terus di lantai 2 kan tempat jemuran. Setiap kalau saya mau menjemur itu tidak pernah mau menghadap cermin itu, karena serasa kayak ada yang meraba. Terus pernah sampai napas di telinga gitu. Terus habis itu tidak pernah mau menghadap situ. Dan ternyata benar, pas 2 hari lalu katanya sepupu saya tidak percaya, tidak pernah diganggu. Ya sekarang membuktikan sendiri. Dan itu cermin usianya sudah puluhan tahun. Iya lah, dari masih muda deh. Ya. Terus rumah ini itu dulu penuh dengan lukisan, penuh dengan foto-foto zaman dulu itu. Tapi sekarang sudah mulai diturun-turunin. Terus dan rumah ini itu banyak guci-gucinya. Jadi besok siang saya akan memperlihatkan seluk-beluk di rumah ini. Saya ingin kasih lihat lotengnya. Saya ingin kasih lihat titik-titik yang menurut orang itu seram. Jadi jangan lupa subscribe. Malam ini cukup sampai sini. Bye bye.